Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin sesuatu. Kita udah lihat juga sih dari judulnya. Suatu hal yang lumayan sensitif, tapi menurut gue itu harus selalu perlu untuk dibahas. Uang memang bukan segalanya, tapi hampir segalanya butuh uang. Dan untuk bisa memahami uang dulu, kita harus pertama-tama harus menerima fakta bahwa untuk hidup di bumi, setidaknya zaman sekarang di abad 21, kita butuh uang. Emang menyebalkan ya sebenarnya. Cuma untuk banyak orang yang cukup beruntung, seperti mungkin teman-teman, seperti mungkin gue, kita tuh bisa mendapatkan makanan dengan mudah. Kasih uang ke penjual makanan, mungkin kayak ke warteg, terus wartegnya nyiapin, habis itu kita tinggal makan tanpa perlu harus berburu, tanpa harus perlu bercocok tanam. Uang bisa memberikan kita hampir semua hal. Walaupun tentu kita harus bekerja dulu, atau mungkin harus cukup beruntung dulu, seperti misalkan dapat warisan atau mungkin uang jajan yang cukup banyak dari orang tua untuk bisa punya uang. Karena tidak ada makan siang yang gratis di dunia ini. Kalau ada yang gratis, mungkin sebenarnya tidak benar-benar gratis. Seperti misalkan makan siang gratis. Nggak gratis lah. Mau beli makanan pakai apa cuy, daun? Kagak. Makanya hati-hati deh kalau misalkan ada iming-iming gratis. Karena nggak ada yang gratis. Terus, itu yang pertama ya. Harus menerima dulu fakta kalau semuanya butuh uang. Terus dua, harus menerima juga. Harus menerima fakta. Agak beda tapi nama nomor satu. Harus menerima fakta kalau kita harus bekerja keras untuk bisa punya uang. Ya mungkin ada beberapa dari kita yang beruntung, mungkin gak butuh bekerja tapi tetap dapat uang, iya. Tapi untuk kebanyakan dari kita harus bekerja cuy. Kalau enggak, mau dapat duit dari mana? Hah? Mau dari daun? Ngayal aja lu. Enggak mudah hidup ini. Dan harus bekerja, harus bertanggung jawab. Itu juga jadi pengingat juga buat gue. Apalagi misalkan setiap gue habis belanja sesuatu. Misalkan gue habis belanja baju Puma Itali ini. Diskon sih. Tapi ya masih agak mahal dikit lah, agak luar budget gue. Cuma diskonnya 50%, lumayan kan. Dan gue habis beli seneng banget, nggak bohong. Tapi nggak bohong juga, ketika gue habis beli, aduh gila, gue keluarin duit ya buat beli baju, kaos. Lumayan tuh, padahal duit bisa buat makan, bisa buat ongkos dan sebagainya macamnya. Tapi gue butuh ini juga untuk kesenangan gue. Dan gue juga butuh kaos sih sebenarnya, karena kaosnya menurut gue not bad gitu, ya kan. Tuh ada Puma, ada Campioni di Eropa. Jadi maksudnya ini baju ketika baju yang dibuat ketika Italia abis menang Piala Eropa. Pokoknya bikin gue senang lah. Tapi gue harus kerja lagi cuy, harus nabung lagi. Tapi dari situ juga ini bisa membawakan kita ke nomor 3 ya, dari bagaimana kita menerima atau menghadapi uang. Yang ketiga adalah uang itu sebenarnya bisa membawakan kita kebahagiaan. Beneran. Asal kita tahu kita tuh sebenarnya bahagia tuh seperti apa sih. Dan kalau bisa ya, kita tuh udah bisa bahagia
tanpa perlu uang. Jadi misalnya kita lagi nggak beruntung, kita bisa tetap bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Tapi ketika kita punya uang pun, kita tahu kapan kita merasa cukup. Kita tahu hal apa sih yang butuh uang untuk membuat kita lebih bahagia lagi. Jadi intinya, kita tidak hanya mengandalkan uang sebagai satu-satunya cara untuk meraih kebahagiaan kita. Enggak cuy, bahaya banget justru. Kalau misalkan kayak gitu, yang ada kita akan merasa tidak pernah puas, dan jatuhnya amit-amitnya kita akan berusaha untuk meraih uang dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang mungkin tidak legal dan tidak etis, dan itu harus dihindari. Makanya kita harus selalu tahu keseimbangan, harus tahu bagaimana caranya meraih sebuah kepuasan dan kebahagiaan tanpa bergantung pada uang. Tapi di sisi satu, tahu juga bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup atau taraf kebahagiaan dengan adanya uang. Jadi harus selalu seimbang cuy. Dan yang terakhir, 4, ini sensitif ya, karena kayaknya gak sedikit orang yang cukup trauma soal uang. Mungkin gak sedikit juga orang yang cukup atau mungkin punya pengalaman yang tidak baik perihal uang. Mungkin pernah merasa kelaparan tanpa uang, merasa sangat susah tanpa adanya uang yang cukup, dan itu cukup membuat mereka trauma. Tapi mungkin pelan-pelan setelah melakukan nomor 1, 2, 3, kita bisa kembali lagi untuk punya hubungan yang baik dengan uang, dan mempunyai hubungan yang baik serta bisa meningkatkan kualitas hidup diri sendiri dan mungkin orang-orang di dekat kita juga. Karena sekali lagi, seperti yang gue udah bilang di awal, hidup tuh harus realistis, harus bisa punya uang untuk bisa hidup di bumi ini sayangnya, dan kita harus terima itu. Kalaupun memang kita punya trauma, kita punya masa lalu yang cukup buruk terkait uang, ya pelan-pelan ayo kita coba kembali untuk berbaikan, untuk bisa punya hubungan yang lebih baik dengan uang. Tentu tidak akan mudah, tapi sepertinya mau tidak mau ya, kita harus lakukan. Kayak itu aja video kali ini. Ini agak ngelantur mungkin, agak curhat, agak personal. Who cares? Tapi gue senang bisa berbagi dan ngobrol perihal uang. Perihal apakah uang itu segalanya atau bukan? Ya tentu bukan, tapi hampir semua hal butuh uang. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sekali lagi. Dadah.